Selamat malam pemirsa Motivatalk, apa kabarnya? Dan selamat tahun baru tentunya, walaupun sudah lewat. Nah, berbicara malam ini kita akan berbicara tentang anak yang berbicara kasar. Ya, tentu saja memang sangat tidak baik dan tidak disukai oleh siapapun. Tapi saat ini tidak hanya orang dewasa loh yang berbicara kasar, melainkan juga sudah dilakukan oleh anak-anak kita, baik pada teman sebayanya juga terkadang pada orang tuanya. Banyak hal yang menyebabkan anak kita berbicara kasar. Salah satu faktornya adalah lingkungan. Nah, malam ini kita akan mencari solusi agar anak kita tidak berbicara kasar lagi. Bersama saya, Ayah Edi. Pemirsa, senang sekali Motivatalk hadir kembali menemani Anda malam hari ini untuk menghadirkan obrolan santai namun penuh inspirasi dan juga motivasi bagi hidup kita. Tentunya kali ini bersama saya, Chantal Della Concetta. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ayah Edi, seorang praktisi pendidikan anak, kita akan membahas mengenai anakku berbicara kasar. Dalam tayangan ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0213922121 atau SMS ke 081284031348. Tidak lupa untuk menjalin kedekatan dengan sesama pecinta Motivatalk. Ayo bergabung di Facebook kami, alamatnya motivatalk.sin.tv @yahoo.co.id dan Twitter kami @motivatalk, atau ke websitenya Ayah Edi di www.ayahkita.com. Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Ayah Edi. Ayah, apa kabar? Baik sekali, Santa. Selamat tahun baru. Sudah lama ya kita tidak bertemu, sudah lama juga nggak bertemu dengan pemirsa Motivatalk. Setahun lebih ya. Setahun lebih, sudah lewat setahun soalnya. Kali ini kita bicara mengenai topik yang mungkin sangat dirasa cukup dekat ya, karena perkembangan dari teknologi, perkembangan komunikasi kita semakin meluas. Anak-anak yang berbicara kasar, kadang-kadang di rumah kita sudah mengajari anak-anak untuk berbicara baik, Ayah. Tapi ketika dia mulai sekolah, ketika dia sudah mulai main dengan tetangga, ini seakan-akan sulit untuk kita bentengi. Sebetulnya sebaiknya seperti apa kita harus bersikap sebagai orang tua? Ya, ada dua hal yang saya temukan saat ini fenomenanya ya, Santal ya. Ternyata ada 90% orang tua yang punya gaya bahasa juga kasar di rumahnya. Mungkin ada 10% yang bahasanya tertata rapi, bagus begitu. Kenapa saya berani menyatakan ini? Karena hampir setiap pagi saya keliling-keliling gitu ya ke komplek-komplek, memperhatikan pada saat interaksi orang tua pada anaknya, terutama pagi hari menjelang mereka sekolah, berangkat sekolah, dan di situ biasanya banyak karena konflik. Karena lagi rusuh ya? Iya, seperti itu. Nah, banyak orang tua yang menggunakan kata-kata kasar ya untuk memaksa anaknya cepat-cepat, makannya cepat, perginya cepat, kemudian naik mobil jemputannya juga cepat. Itu menggunakan kata-kata yang kasar. Hanya sedikit sekali orang tua yang menggunakan kelembutan, bahasa-bahasa yang santun kepada anaknya menjelang keberangkatan sekolah. Itu baru satu contoh ya, belum satu hari penuh itu kita scanning. Jadi kita lihat karena anak-anak ini adalah peniru yang ulung, mungkin kesan pertama mereka adalah orang tuanya sendiri atau lingkungan rumah. Kemudian dari sana dibawa ke sekolahan, Santal. Jadi 90% atau ya tepatnya 80% gitu ya, dari orang tua yang kasar kepada anaknya direkam oleh anaknya, kemudian anaknya membawa ke sekolahan. Nah, di sekolahan itulah mereka saling bertukar kekasaran satu anak dengan yang lain. Nah, kemudian saling mencontohkan dan saling meniru. Kemudian itu akhirnya menjadi gayanya mereka. Dan sekarang ini gaya-gaya bahasa anak-anak sekolahan itu ya jarang sekali yang santun ya terhadap temannya. Kalau nggak bahasanya kasar, biasanya mengejek dalam bentuk bullying. Nah, hampir mayoritas seperti itu, Santal. Nah, jadi yang mengerikan adalah bahwa sekolah-sekolah kita itu tidak peduli pada hal-hal yang seperti ini. Mereka lebih peduli pada misalnya hal-hal yang sifatnya nilai, angka, perolehan rapot, remedial, termasuk status sekolahnya, apakah unggulan atau bukan unggulan, RSBI atau bukan RSBI. Barusan saya lihat di tayangan TV belum lama, yang diributkan itu
Oh, bukan masalah-masalah seperti ini. Dianggapnya ini remeh-temeh kecil. Padahal kalau kita perhatikan, kalau ini kita biarkan itu sudah terbukti sampai di dewan yang terhormat seperti itu, sampai di pengadilan seperti itu, sampai di forum-forum yang terhormat, bahasanya juga amat sangat kasar. Jadi sebetulnya kan karena anak-anak peniru yang ulung itu tadi ya, sebenarnya mungkin mereka tidak tahu bahwa kata-kata yang kita bilang kasar itu sebenarnya kasar gitu kan. Betul. Karena mereka mencontoh. Betul. Lalu ketika kalau tadi ayah bilang sebetulnya dari rumah nih gitu. Iya, awal mulanya dari rumah. Mungkin ada orang tua yang sadar atau tidak gitu ya. Iya. Kadang-kadang keceplosan, tapi memang ada yang memang gaya bahasanya seperti itu. Iya. Nah, kalau malam ini menonton ayah, apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk kemudian memperbaiki diri kita sendiri dulu sehingga dengan demikian anak kita akan mencontoh. Yang paling sederhana begini, yang pertama adalah kita perhatikan satu persatu anak kita. Nah, gaya bahasanya seperti apa, kemudian nadanya seperti apa. Kalau misalnya dia sering membentak, sering teriak, kemudian sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak senonoh atau kasar, maka tugas kita pertama adalah mengingat-ingat ini sumbernya dari mana ya kira-kira, apakah saya pernah melakukan ini gitu. Karena anak mayoritas itu mencontoh orang tuanya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita tidak merasa, ya kita coba ajak dialog anaknya. Sayang, kamu tahu nggak sih arti kata itu apa? Kenapa sih nada kamu tinggi? Kamu ngelihat siapa melakukan ini? Mencontoh siapa? Nah, usahakan tidak ada penekanan yang sifatnya represif ke anak, biar dia jujur gitu. Kalau memang sumbernya orang tuanya, dia akan bilang orang tuanya. Kalau sumbernya dari teman aku di sekolah, namanya si ini. Nah, itu kamu tahu nggak rasanya kalau dikatakan seperti itu? Mau nggak kalau mama bilang atau papa bilang sama kamu seperti itu, kamu rasanya kayak gimana? Jadi mulai dibangun sebuah konteks bagaimana sih merasakan kalau kita dikasari. Empatinya yang ditentunya. Persis. Ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut. Pemirsa, mungkin Anda punya pengalaman anak Anda di rumah berbicara kasar, telepon ke sini lewat SMS, juga boleh lewat Facebook dan Twitter juga boleh. Jangan kemana-mana, Motivator akan kembali setelah yang satu ini. Masih bersama saya Chantal Della Concetta dan praktisi pendidikan anak kita, Ayah Edi. Kita bicara mengenai anakku berbicara kasar. Nah, Ayah, kalau dari diri kita sendiri mungkin kita bisa mengkoreksi diri ya, Ayah, ya, introspeksi. Nah, tapi kan kalau misalnya kita bicara mengenai orang tua atau kakek neneknya nih, kita kan kalau ngasih tahu ke orang tua kita suka gimana ya, Ayah, ya, mau udah dikasih tahu kadang juga tidak ayah ibu kita mungkin kurang mendengar gitu, bahwa kan sistem mendidik anak dulu dan sekarang berbeda. Itu caranya bagaimana? Ya? Nah, itu pertanyaannya menarik sekali, Santa. Jadi masih banyak di antara kita yang mengatakan bahwa ya anak itu harus dikasari biar nurut gitu. Kemudian nanti kalau nggak kita keras, dia ngelunjak. Nah, ini adalah pemahaman yang amat sangat keliru, karena anak ini bukannya merespon seperti itu, tapi malah mencontohnya. Di sekolah kami itu kan prinsip yang pertama diterapkan adalah bahwa kita bersama-sama mengubah anak. Jadi tidak hanya bisa sekolah saja, tidak orang tua saja, tapi dua-duanya. Kemudian yang kedua, prinsip di sekolah kami itu adalah nilai itu nomor sekian, yang penting itu akhlak dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak, maka itu dulu selesai, sisanya baru belakangan. Nah, ada satu anak yang kasarnya tidak hanya kata-kata, tapi sudah tindakan sampai meludahi wajah gurunya berkali-kali gitu. Sampai waktu itu saya turun tangan dan diliput oleh Sindo TV waktu itu. Nah, di situ saya handling dengan cara-cara khusus yang tekniknya saya ajarkan, dan akhirnya anak itu berhasil ditaklukkan. Nah, hanya masalahnya adalah kan kita hanya bisa melakukannya saat itu. Sementara kalau contohnya tidak ditelusuri dan tidak diterapi, maka ini anak akan melakukan hal yang sama nantinya. Nah, akhirnya proses telusur itu dilakukan, diundanglah seluruh keluarganya dan termasuk keluarga besarnya, mulai dari tantenya, neneknya, kakeknya, ibunya, ayahnya. Ternyata dari mereka semua masih punya pandangan bahwa dengan kekasaran itu akan membuat anak lebih baik. Nah, sudah, jadinya anaknya seperti itu. Nah, karena waktu itu divideokan, sengaja saya bilang sama teacher-teacher saya bahwa tolong divideokan supaya buktinya konkret. Nah, kemudian filmnya kita putar, kita sajikan, ini perilaku anak bapak, anak tante, anak ibu, dan sekalian di sekolah kayak gini. Meludahi guru, kemudian banting-banting kursi, tendang-tendang meja gitu. Nah, saya bilang ini sebabnya cuma
ada yang dicontoh. Nah sekarang tolong akui kira-kira siapa yang dicontoh. Siapa yang kira-kira sering melakukan kekerasan di rumah. Kalau tidak mengaku, ya berarti anak ini nggak akan bisa sembuh. Dan kalau kami nggak bisa menyembuhkan, lebih baik cari sekolah lain yang bisa menyembuhkan. Karena percuma gitu. Kalau kita tidak berbuat sesuatu dan tidak memberikan kontribusi yang positif bagi anak, nggak usah punya sekolah dan nggak usah dirikan sekolah. Dan saya akan menolak gitu. Akhirnya satu persatu dari keluarga itu mulai bercerita gitu. Pemahaman mereka, pemikiran mereka, terus siapa yang sering membentak, siapa yang sering kasar. Jadi dengan pengakuan itulah akhirnya kami rangkul, mau gak kira-kira kita mengubah anak ini jadi subjeknya adalah anak ini, karena dia adalah cermin. Jadi nggak mungkin kita bersihkan cerminnya terus jadi bersih kalau wajahnya nggak dibersihkan dulu persis. Akhirnya satu demi satu kita lakukan proses yang namanya terapi kepada orang tua, tantenya, neneknya, kakeknya. Begitu mereka mulai berubah, Santal, ini anak sekarang jadi anak-anak juga persis. Dan mereka cuma perlu waktu 1 bulan, tapi untuk merubah orang tuanya itu perlu 1 tahun. Itu yang lebih lama ya. Oke, kita baca pertanyaan dulu dari yang masuk lewat Twitter dari Moko di Makassar. Saya bingung, anak saya kalau di rumah tidak pernah bicara kasar, tetapi laporan di sekolah sering terbalik. Mohon sarannya ayah. Nah, ini dia ayah, gimana? Ya, ada anak yang seperti ini yang namanya gejala on off ya. Kalau di rumah off dia, kalau di sekolah on, seperti itu. Ada kemungkinan misalnya di rumah dia dikerasi, kemudian dia diam di rumah karena orang tuanya keras, nggak berani, akhirnya kompensasinya di sekolah. Bisa jadi seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan, yang saya lakukan di sekolah saya adalah membuat testimoni bahwa sesungguhnya yang terjadi seperti ini. Jadi tidak ada fitnah di dalamnya. Kita saksikan sama-sama, terus dilakukan proses telusur. Siapa ini penyebabnya? Apakah penyebabnya kawan-kawannya di sekolah? Nah, kita telusur lagi seperti apa orang tua kawan-kawannya di sekolah. Sampai ketemu, baru kita diskusikan bareng. Kita hanya katakan bahwa setiap anak gampang sekali diubah asalkan contohnya ikut berubah. Nah, tinggal contohnya mau berubah nggak? Nah, kalau mau berubah kami bantu caranya step by stepnya. Tapi kalau nggak mau berubah silahkan cari sekolah lain. Saya mah keras aja. Artinya butuh banyak kerjasama dari banyak pihak ya. Persis. Saya katakan tidak bisa sekolah mengambil peran mengubah anak ini ternyata di rumah dirusak lagi. Jadi dua-duanya harus sama-sama berperan gitu. Tapi kalau salah satunya tidak mau berperan, saya katakan kalau sekolah kami yang tidak mau berperan, saya tutup sekolah ini. Tapi kalau orang tua yang tidak mau berperan, silahkan cari sekolah lain gitu. Jadi saya paksakan bahwa kedua pihak ini harus bekerja sama. Dan alhamdulillah sampai sekarang hal-hal yang kecil saja menjadi perhatian kita. Misalnya maaf ya, kan ada misalnya anak yang rambutnya agak keriting. Ya, itu. Ih kamu keriting. Nah, ih kamu gemuk. Nah, gitu kan. Itu aja kita langsung jadikan subjek pembahasan hari ini. Bagian daripada kurikulum. Saya menyebutnya hotspot kurikulum. Nah, kita jelaskan bahwa itu tidak baik, itu akan menyinggung perasaan dan sebagainya. Jadi mulai dari anak-anak itu sudah mulai diperkenalkan. Itu adalah bullying kecil ya. Nah, bullying kecil. Terus kita tidak layak membedakan misalnya kulit hitam, kulit putih, mata sipit, mata ini, itu jadi pembahasan. Dan mereka itu waktu dibahas sangat paham. Jadi kalau mereka melakukan itu selama ini ternyata saya menyimpulkan karena tidak pernah dibahas di sekolahnya. Atau mungkin di rumahnya tidak dibahas. Selama itu dibahas dan dijelaskan, anak-anak kita itu luar biasa, Santal. Oke, kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Masih banyak yang akan kita bahas di sini mengenai anak yang berbicara kasar. Kami juga masih tunggu pertanyaan Anda di sini. Motivator akan kembali sesaat lagi. Masih di Motivator pemirsa dengan tema anakku berbicara kasar. Pastinya Anda pasti punya pengalaman nih mengenai anak-anak Anda yang mungkin pernah atau saat ini masih berbicara kasar. Kita akan ada pertanyaan dari SMS di 0899775 sekian dari Lala di Bandung. Ayah, bagaimana cara membuat anak mudah menurut tanpa harus memarahi dan menakuti? Bagaimana, Ayah? Kalau saya lebih sukanya tidak menurut anak ya. Kalau menurut itu nanti kasihan kalau sudah besar. Jadi pengikut, kemudian jadi suruh-suruhan. Nah, kalau di kantor tuh yang penurut biasanya posisinya di bawah. Di bawah gitu. Jadi kalau kooperatif, bedanya apa sih? Kalau penurut itu menuruti apa saja tanpa berpikir. Tapi kalau kooperatif itu mikir dulu. Sepanjang dia pikir ini masuk akal, make sense, maka dia lakukan. Jadi prinsipnya begini ya Bu ya. Kalau kita ingin anak kita kooperatif, maka anak itu diberikan atau dijelaskan atau dibuatkan aturan main yang jelas.
Jadi sebenarnya yang kita sebut tidak menurut itu karena tidak menuruti aturan, gitu. Nah sementara pada umumnya orang tua tidak punya aturan, tidak jelas aturannya. Aturannya itu lebih banyak spontanitas, suka dan tidak suka. Kalau tidak suka ya kita katakan kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Nah anak tidak bisa dididik dengan cara itu karena dia bingung. Kemarin boleh, sekarang enggak. Terus tadi suka mama, sekarang tidak, misalnya begitu. Pagi-pagi saya disuruh nonton TV, tapi begitu nonton TV-nya sudah kelamaan dimarahi kan gitu. Jadi dia bingung. Nah, yang saya lakukan di rumah sama anak-anak adalah dalam waktu senggang saya berdua sama istri membuat schedule dalam sehari itu apa saja. Jadi dari pagi bangun, kemudian terus selama 12 jam tuh ngapain aja, dibuat schedule, kemudian di situ tiap jamnya dibuat aturan. Dibuat aturan misalnya pagi harus olahraga dulu. Jam sekian sampai jam sekian olahraga. Nah, sampai rapi aturannya, ada rewardnya apa, punishmentnya apa. Justru Santal, problem yang paling berat adalah konsistensi orang tuanya. Anak saya tiap pagi selalu nagih, ini waktunya olahraga, ayah. Padahal saya lagi ada job pagi misalnya, atau bundanya lagi capek, kerjanya kemarin sampai malam. Gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau karena kita buat aturan supaya anak itu mencontoh orang tuanya konsisten. Ya saya mau nggak mau, ayo nak, sekarang olahraganya sama ayah dulu, bunda lagi ada pekerjaan, gantian seperti itu. Oke, kita terima telepon dulu. Kita sapa Ratna di Jakarta. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Ratna. Ya, Mbak Edi, Mbak Santa. Iya. Ya, Mbak Santa, ayah anak kelas 1 SMK ya. Kelas 1 SMK anak itu. SMK ya? Iya, lagi. Selain dia suka berbicara kasar, dia juga suka malas masuk sekolah gitu ayah, nggak rajin. Kadang dari satu minggu paling 2 hari. Apanya Bu yang nggak rajin? Masuk sekolahnya. Sekolahnya nggak rajin. Dari satu minggu paling 2 hari. 2 hari masuk sekolahnya saya. Bicara kasarnya sejak usia berapa Bu? Aku ya sih sekarang aja pas masuk MK kan, karena kan tinggal di kampung, aku tinggal di Jakarta gitu ayah. Dia tuh tinggal sama neneknya. Iya. Ayah, apakah ini suatu hukum karma? Karena waktu kecil juga aku malas kayak sekolah kayak gitu. Waktu kecilnya sering bicara kasar juga atau baru SMK saja? Enggak ya? Enggak, baru SMK. Baru SMK saja, baik. Ya. Oke. Tapi dia juga selain berbicara kadang kasar, sekolah gitu, ayah bagaimana ya caranya biar rajin sekolah gitu? Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih, selamat malam. Oke, ayah. Ini kalau sudah dewasa, gimana caranya ayah? Ini ada 2 hal saya lihat ya. 2 hal yang berbeda yang harus diselesaikan dengan cara berbeda. Yang pertama adalah bicara kasar sejak usia SMK. Sejak itu penting Santal. Sejak itu adalah petunjuk awal untuk menelusuri di mana sumbernya. Begitu dikatakan sejak SMK berarti problemnya ada di SMK. Ya, di SMK, di saat dia SMK. Terus yang kedua adalah saya ingin anak saya rajin sekolah. Nah, ini kekeliruan besar orang tua. Orang yang nggak rajin itu menunjukkan ada masalah, gitu. Jadi jangan dibuat dia jadi rajin. Tapi diselesaikan dulu masalahnya. Diselesaikan dulu masalahnya, otomatis dia jadi rajin sendiri, begitu. Kalau selama masalahnya tidak selesai di sekolah, ya nggak akan jadi rajin. Bisa jadi penyebabnya justru di SMK dia dibullying. Ya, dibullying oleh teman-temannya. Jadi dia malas datang ke sekolah, bukan dia tidak rajin, tapi dia takut dibullying. Nah, dia juga takut cerita sama orang tuanya. Sampai ada satu kisah ya Bu ya, anak yang masuk SMK kelas 1 karena sering dibullying. Saya coba telusur sama orang tuanya, sekarang akhirnya ditarik dari sekolah, mau dipindahkan ke tempat lain, gak ada yang lebih bagus, di homeschooling kan akhirnya. Anaknya selamat. Sekarang sudah sekolah, ambil jurusan engineering, ya sama SMK juga, tapi bukan SMK, homeschooling. Dia malah sekarang jadi ahli motor GP. Nah, rencananya nanti mau ke Thailand, terus mau ke Jepang gitu. Anaknya masih kecil, tapi luar biasa sekali. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu diketahui oleh orang tua. Jadi kalau anaknya tidak rajin ke sekolah, bukan anaknya malas, tolong digarisbawahi. Tapi ada problem dengan sekolahannya. Nah, tolong diselidiki. Nah, cara menyelidikannya adalah jangan marahi dia, tapi tolong dikorek informasinya kenapa dan sebagainya. Kalau saya jadi ibu, ya kalau misalnya sejak di SMA dia jadi kasar di SMK tadi, maka saya langsung ambil alih gitu. Saya pindahkan ke SMK lain atau ke sekolah lain, atau kalau perlu homeschooling gitu. Kenapa? Karena misalnya begini ya Bu ya,
hukumnya bahwa orang sukses itu akhlaknya bagus dulu, baru kepintarannya. Tapi kalau seandainya dia pintar tanpa akhlak, itu rusak jadinya begitu. Nah, kalau misalnya dia cuma punya akhlak saja, dia tidak ahli, itu masih banyak orang yang mempekerjakan dia. Orang masih banyak yang suka, Bu. Tapi kalau sudah menunjukkan dia masuk sekolah itu akhlaknya rusak, jadi kasar dan sebagainya, menurut saya cepat-cepat tarik. Oke. Kita akan kembali lagi selain satu ini, pemirsa tetap bersama kami di Motivator. Terima kasih Anda masih bersama kami di Motivator. Kita masih bersama Ayah Edi, bicara mengenai anak kita ketika mereka berbicara kasar. Ayah, ketika anak kita berbicara kasar gitu, apa sih sebetulnya respon paling baik? Kan kita responnya biasanya dua nih Ayah. Antara satu kaget, kedua mentertawakan, dipikir lucu kan awalnya gitu. Nanti lama-lama udah keterusan baru pusing gitu. Tambah satu lagi marah. Satu lagi marah. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pelajari adalah bahwa apapun yang terjadi pada anak bukan kesalahan dia. Dia hanya makhluk pencontoh saja. Jadi kalau kita punya pemahaman itu, tenang jadinya. Oh, begitu ngelihat anak kasar, ya Tuhan, anakku nyontoh siapa nih? Gitu. Jadi karena bukan kesalahan dia. Terus yang berikutnya yang ada di kepala kita, langsung melakukan proses telusur. Dari mana nih sumbernya? Karena nggak ada baby yang waktu lahir langsung bisa membentak kan gitu. Nah, dari mana sumbernya kita selidiki. Nah, satu-satu caranya ya kita nggak boleh marah sama anak, santai saja, rileks saja, kita ajakin ngobrol. Dari mana kamu dengar kata itu? Pertama kali dengar dari siapa dan sebagainya. Begitu dia udah cerita, mulai baru kita ajak dialog. Sayang nak, kamu tahu nggak sih sebenarnya artinya? Kadang-kadang banyak juga anak yang khususnya balita atau anak-anak SD gitu ya, belum ngerti sebetulnya. Persis. Jadi yang memaki-maki tapi nggak ngerti artinya. Kan kasihan kalau tiba-tiba mereka dimarahi kan. Nah, begitu ditanya sumbernya dan sebagainya, baru kita pancing empatinya. Kalau mama yang ngomong ke kamu kayak gitu gimana? Kamu sakit hati nggak? Kamu marah nggak? Kamu enak nggak rasanya? Dan sebagainya. Tapi Santal, karena anak-anak itu adalah makhluk pembiasaan. Jadi kalau misalnya ternyata sumbernya itu adalah teman-teman di sekolah yang nggak bisa diubah, ya mau nggak mau anak kita harus tarik gitu. Karena begitu kita biarkan di sekolah, itu akan terjadi sebuah pembiasaan pada anak sehingga itu menjadi refleks nantinya. Seperti saya sering lihat ya di sekolah-sekolah di kampung ya, di desa, kemudian di SD-SD gitu. Itu antara teman sama teman kalau manggil itu udah nggak pakai nama, bego lo sini. Udah pakai kayak gitu. Ya. Nah, itu kan jadi pembiasaan, akhirnya ke adiknya begitu, ke saudara-saudaranya begitu. Nah, kalau bahasa saya sih sederhana ya. Kita mau nyimpen uang aja pilih-pilih bank loh. Yeah. Kalau banknya nggak sehat, nggak akan kita simpen di situ. Masa mau taruh anak sembarangan kan gitu. Oke, kita baca pertanyaan yang masuk dari Facebook dari Ernie di Palembang. Ayah, bagaimana caranya agar anak-anak tidak mudah rewel saat diajak ke supermarket? Ya umur berapa ini anaknya ya? Ya, masih kecil kayaknya ayah ya. Ya, mudah-mudahan sudah bisa mengerti berbahasa. Kalau sudah bisa mengerti berbahasa, satu hal yang paling baik kita lakukan sebelum berangkat ke supermarket adalah briefing. Nah, di kantor kan sering ada briefing tuh ya, briefing kita begini. Nah, itu dijelaskan briefing, kita akan pergi ke kantor. Ini sama anak saya begini, kita akan pergi ke toko ini atau ke supermarket. Saya katakan, ayah akan membeli ini dan ini. Kemudian habis begitu ke sini. Nah, briefingnya jelas, makanya pertanyaan anak saya juga jelas. Ada tempat mainnya nggak? Gitu. Nggak ada nak kali ini. Karena dia yakin, percaya ayahnya tidak bohong. Ya sudah, aku milih di rumah ayah. Gitu. Jadi briefing ini seringkali menyelesaikan masalah. Terus kalau misalnya anak kita biasa rewel, kita katakan kemarin kamu rewel ya, kali ini tidak ada rewel. Kalau rewel maka, nah kita buat aturan main. Mama langsung pulang. Nah, kalau misalnya kita bilang mama langsung pulang, lakukan itu saat anaknya rewel. Kalau kita bilang nanti kamu tidak diajak lagi, itu kelamaan. Anaknya keburu lupa. Jadi jangan gunakan hukum yang kelamaan. Jadi gunakanlah punishment yang langsung dirasakan anak itu saat itu juga. Kenapa? Karena punishment yang kelamaan itu tidak akan direspon oleh anak. Contohnya begini. Jangan merokok, nanti kena kanker. Kan masih nanti. Iya. Orang dewasa aja nggak ada yang takut aja gitu. Kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Chantal, Ayah Edi. Selamat malam Ibu. Dengan ini saya ingin Anis ya, silakan.
dengan Anis di Bandung. Iya, mangga Ibu, silakan. Ayah ini bagaimana ya mengajarkan anak saya itu agar berbicara dengan baik. Semenjak dia berkata-kata semenjak dia bermain game, saya larang. Oh, berkata-katanya biasanya yang tidak baik seperti apa, Bu? Iya, entar dulu mah, aku lagi asik main game katanya. Oh, gitu, Pak Edi. Maunya Ibu seperti apa? Tadinya saya bilang begini, nak belajar jangan main game terus, gitu. Tapi anak saya membentak. Iya, baik. Oke. Jelas. Iya, jelas. Baik. Terima kasih Bu Anis. Oke. Jadi bukan ke kata-katanya tapi intonasinya nih Ayah. Iya, baik. Jadi begini ya, kesalahan yang kita lakukan di kasus ini adalah orang yang sedang asik tiba-tiba dikasih aturan. Orang yang sedang asik dikasih aturan. Begitu. Nah, kita siapapun yang lagi asik sesuatu dikasih aturan yang sifatnya melarang, maka dia akan marah. Misalnya sebelumnya nggak ada aturan ya. Santal misalnya lagi minum jus gitu. Stop, jangan minum jus gitu. Kaget kan? Dia akan marah begitu. Atau aturan lainnya. Jadi kalau ibu mau, ya waktu anak main game itu ya sudahlah. Ini kesalahan kita karena sebelumnya kita nggak ada briefing. Gitu. Next, baru kita buat aturan. Di rumah saya aturannya jelas. Ibu buat schedule sehari ya, jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Jadi pagi ya schedule kami nih jam 7 sampai jam 8 itu olahraga. Olahraga apapun, harus olahraga. Makanya kami dituntut sama anak-anak kalau nggak olahraga, dikejar terus harus olahraga. Habis olahraga terus sarapan. Sarapan harus selesai jam sekian. Kemudian habis sarapan kita melakukan karya apapun, kerja apa dan sebagainya. Nah nanti kalau misalnya si anak mau main game itu dikasih acara bebas. Misalnya jam 10 sampai jam 11 acara bebas. Jam 10 sampai jam 11 itu adalah tenggat waktu. Dan pada saat kita tegas jam 11 selesai dan itu menjadi kebiasaan, nggak usah pakai ngomong tuh anak saya. Gitu. Begitu jam 11 langsung berhenti. Kadang-kadang pernah anak saya melanggar nih Santal ya. Jam 11 lewat, saya samperin. Kok belum berhenti main? Oh iya udah lewat ya. Nah ini bukan kesalahan anak saya karena orang lagi main asik itu seringkali lupa jam. Nah makanya berikutnya yang saya akali adalah dengan cara pakai HP dipasang alarm. Jadi nanti kalau HP-nya bunyi berhenti ya. Dan benar-benar pada saat HP-nya bunyi berhenti. Jadi sebenarnya anak kita itu adalah makhluk-makhluk yang taat aturan. Hanya masalahnya adalah aturannya nggak jelas atau bahkan nggak ada. Nah terus yang kedua seringkali orang tuanya nggak konsisten. Itu dalam melakukan aturan. Jadi hari ini beda dengan hari kemarin, sama besok beda. Nah, yang terakhir adalah kalau seandainya kita buat aturan, kemudian diprotes sama anak kita terima, dengarkan apa protesnya. Jangan-jangan penyebabnya karena kita tidak adil, karena tidak konsisten dan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Motivator akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Motivator. Kita lanjutkan kembali obrolan kita yang semakin seru ini mengenai anak yang berbicara kasar. Ayah, kalau dari segi berbicara kasar, dari segi kata-kata atau misalnya dari segi intonasi bicara, apakah perlu diberikan sanksi? Kita akan jawab setelah yang satu ini. Kita sapa dulu penelpon kita. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam Pak Ferdi. Iya. Ferdi. Iya, silakan Pak. Iya, mau nanya ke Ayah Edi, Ayah. Iya, Pak Ferdi. Ya, saya punya anak laki-laki, masih umur 7 tahun. 7 tahun Pak Edi ya? Iya, jadi saya itu anak saya sekarang tuh sudah bisa kalau dipanggil gitu namanya. Terus dia jawabnya apa lo? Iya. Nah ini saya melihat faktor dari lingkungan dia bermain ya. Biasanya begitu Pak. Iya, di rumahnya dia kan banyak teman-teman sebaya gitu Ayah. Rumah dia berarti rumah bapak juga maksudnya ya? Iya betul, di lingkungannya. Jadi yang gimana ya Ayah caranya supaya saya pengen menarik pelan-pelan anak saya gitu, tapi kan nggak mungkin karena dia juga kan harus bersosialisasi. Baik. Ya. Dia nggak boleh kehilangan teman juga karena di rumah kan dia anak tunggal gitu Ayah. Boleh sedikit gambaran Pak di rumahnya itu rumah di komplek atau di perkampungan atau seperti perkampungan Ayah. Jadi saya rumahnya di gang. Jadi ya di rumah itu saya cuma saya, ibu mertua sama istri saya gitu. Ada yang kerja. Iya, istri bekerja penuh atau di rumah? Bekerja penuh, berdua ini bekerja penuh Ayah. Yang di rumah mertua ya? Iya. Mertua malam ini nonton nggak kira-kira? Mungkin nonton cuma
sudah di kamar. Oke, terima kasih banyak Pak Herdi. Terima kasih selamat malam. Silakan Ayah dijawab. Ya, ini sharing pengalaman nih Pak Herdi ya. Kita sharing pengalaman. Saya juga pernah tinggal di kampung, di gang. Sengaja senang saya pilih seperti itu karena buat my experience handling masalah anak. Jadi ada anak yang memberikan contoh-contoh seperti itu. Saya lakukan proses telusur. Ketemu nih anaknya. Ada 3. Nah, maka target saya yang 3 ini harus bisa dibawa ke rumah saya. Karena untuk mengubah orang tuanya nggak mungkin. Gitu, saya udah tahu bisa orang tuanya. Cari ini ya, gara-gara sama tetangga nanti. Kalau di kampung itu sensitif Pak, jadi lebih baik anaknya. Nah, anak-anak itu gampang. Dia perlu sweetener. Sweetener tuh pemanis ya. Pemanisnya itu biasanya kue, makanan, kenyang, dan sebagainya. Terus ada mainan dan sebagainya. Nah, akhirnya saya gunakanlah pemanis tadi ya, sweetener tadi untuk menarik anak-anak ini main ke rumah. Nah, hari Sabtu, hari Minggu mereka main ke rumah dan mulai keluar kata-kata aslinya. Nah, dari situlah baru kita rangkul di situ, kita jelaskan, kita ceritakan pakai dongeng, kemudian pakai reward and punishment. Nih, siapa yang nggak ngomong apa lo gitu, akan dikasih kue nih sama om gitu. Nih akan boleh main ini, akan ini begini. Ayo, hari ini om mau dengar siapa yang bisa ngurangin ngomong apa lo gitu. Nah, mulailah anak-anak itu berubah satu-satu, mulai dari yang mencuri, Santal. Jadi ada yang mencuri mainan anak saya gitu, terus bilang, kamu mencuri kan ya? Enggak, kalau jujur, nih kuenya enak banget. Kalau jujur, mau dapat kue? Kalau mau dapat kue, ambil mainannya dari rumah, balikin lagi, dapat kue, pulang dia ngambil. Namanya anak-anak ya. Jadi dia tuh masih polos gitu. Jadi kesempatannya masih banyak untuk mengedukasi anak-anak ini. Ada yang suka mukul gitu. Itu nggak jadi suka mukul karena saya rangkul, saya peluk, karena di rumahnya sering dipukul tuh, nggak pernah dipeluk-peluk. Jadi dia nggak tahu rasanya dipeluk tuh kayak gimana. Saya peluk-peluk, saya bisikin, kemudian saya kayak mau kue nggak? Setiap kali nggak mukul Mas Dido atau anak saya gitu, nanti dapat kue. Jadi dia anchoringnya bagus gitu. Jadi setiap berbuat baik dapat reward, berbuat baik dapat reward. Lama-lama anak ini mulai terbiasa main ke rumah. Berbuat baik, nggak apa-apa, kita keluar uang investasi. Daripada kita pusing kan ngerubah orang tuanya nggak bisa, ngelarang anak kita untuk bermain, jangan bermain sama dia juga susah. Ya begitulah cara saya Pak. Bisa dicontoh kira-kira. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita jawab pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Twitter, dari Fitri di Yogyakarta. Bagaimana cara membiasakan anak tidak marah saat diajak belajar, Ayah? Nah, itu dia. Harusnya anak-anak itu suka belajar ya. Karena memang anak-anak itu dirancang oleh Tuhannya makhluk pembelajar. Cuma problemnya cara belajarnya seperti apa. Kalau anak-anak cara belajarnya ada yang sambil lari-lari, ada yang sambil nyanyi-nyanyi, ada yang sambil joget, ada yang 5 menit belajar kemudian pindah ke sana, muter lagi. Nah, supaya anak kita tidak marah saat belajar, maka kita harus kenali masing-masing anak, tiap-tiap anak. Ada anak yang belajarnya duduk diam lama, kuat lama dia. Nah, biasanya ini disebut sebagai anak baik. Jangan pernah bilang begini, tuh kayak dia tuh kalau belajar duduk diam dan sebagainya. Nggak bisa, karena anak-anak itu beda-beda. Nah, cara belajarnya dikenali dulu dia tipenya apa, baru kita belajar dengan gayanya dia. Misal ya, anak yang kreatif kemudian badannya kecil, saya menyebutnya kinestetik, yang bergerak terus. Nah, kalau belajar menulisnya di kertas, dia akan sebentar sekali. Tapi coba, ayo kamu nunduk. Punggungnya mama tulis, ini huruf apa? Dia teriak, itu seneng banget dia belajar dengan gaya-gaya seperti itu. Jadi rumusnya adalah supaya anak kita nggak marah saat diajak belajar kreativitas. Orang tuanya harus pakai cara-cara, gimana caranya nih ngakalin supaya dia tertarik. Nah, masalah terbesar orang tua adalah kreativitas, Santal. Kreativitasnya sudah habis, yang tersisa tinggal marah. Gitu, jadi udah nggak kreatif, cepet marah lagi. Makanya anaknya ikutan marah juga. Oke. Kira-kira kayak gitu. Bisa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini Motivator akan segera kembali.
pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Motivato. Kita masih membicarakan mengenai anak yang suka berbicara kasar. Mudah-mudahan dari perbincangan bersama Ayah Edi tadi sudah ada kira-kira clue-clue atau poin-poin untuk kita bertindak sebagai orang tua. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu Indah, silakan. Iya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam, Indah. Iya. Begini, ini pengalaman pribadi. Ya. Saya memiliki anak laki-laki. Ya. Sejak sekarang kelas 1 SMA, Pak. 1 SMA. Iya. Kelas 1 SMA ya, Ayah Edi. Telah menjadi korban bullying di sekolah. Ya. Sejak TK. Sejak TK. Oh, okay. Luar biasa. Ya. Terus, kami masih bisa bertahan. Iya. Saya membangkitkan semangat hidupnya. Iya. Karena anak saya ini sudah apatis sekali menghadapi hidup ya Pak ya. Mulai dari kalimat-kalimat yang membesarkan jiwanya. Iya. Saya mengatakan bahwa di luar rumah kehidupan ini keras dan kejam. Iya. Kalau mama selalu iya. Kalah dalam kehidupan. Betul Pak Hedi dan Mbak Sandal. Yang lebih menyakitkan adalah bullying itu dilakukan oleh gurunya sendiri. Oleh siapa? Memang guru. Oke, baik. Ibu guru. Iya. Ya. Pada waktu dia SMP. Iya. Bullying secara psikis, bukan fisik ya Pak ya. Iya. Bukan fisik. Dia di depan kelas, waktu itu kelas 1 SMP, di sekolah unggulan juga. Iya. Itu sekolah unggulan katanya ya? Iya. Sekolah unggulan gurunya membuli gitu ya? Iya. Luar biasa. Ibu guru. Iya. Yang unggul apanya kira-kira Bu? Makanya Pak, makanya. Kemudian dipanggil di depan kelas. Iya. Dia maju. Tidak tahu apa-apa, Pak. Ya. Tidak apa, Ibu. Kamu, maaf Ayah. Ya. Kamu itu laki-laki atau perempuan? Iya. Oke, jadi tindakan ini sudah dilakukan sejak jauh sekali, sejak zaman TK, bahkan bukan hanya oleh teman-temannya tapi ibu gurunya juga. Mungkin boleh diberitahu saat ini kondisinya seperti apa anak dari Ibu Indah sekarang? Apa sih dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dia siap mau berangkat sehari-hari. Jadi sekolah itu merupakan satu hal yang menakutkan gitu Bu? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Indah sudah sharing bersama kami di Motivato malam hari ini. Mudah-mudahan ini membukakan pikiran dan mata kita, baik kita sebagai orang tua, sebagai anak ataupun sebagai guru, siapapun yang dari sekitar kita, untuk lebih mengerti bahwa seberapa besar atau dampak dari bullyingin ini Ayah ya. Ayah mungkin boleh sedikit komentar mengenai kasus dari Ibu Indah ini yang bullyingnya sudah terjadi sejak TK sampai sekarang, sehingga kalau dari ceritanya Ibu Indah tadi sepertinya semangatnya sudah sangat turun. Ya, terus terang ya Santal, setelah saya berkecimpung di dunia anak dan pendidikan, saya melihat bahwa pendidikan yang ada sekarang ini adalah kita mewarisi sistem pendidikan penjajah. Jadi guru menjajah murid, dosen menjajah murid, itu dengan ancaman nilai, dengan ancaman ini dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa pada akhirnya, dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia, di seluruh dunia awalnya seperti ini. Itulah kenapa dulu tahun 1982 banyak fenomena homeschooling di Inggris, awalnya di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa, ke Amerika, ke New Zealand sekarang begitu. Karena orang tua yang sadar pendidikan ini tidak ingin melihat anaknya dihancurkan di sekolah gitu, jadinya ditarik. Dan kenapa saya berani bicara ini? Karena banyak sekali anak-anak yang sudah saya sarankan ditarik dari sekolah untuk homeschooling. Salah satunya adalah keluarga Pak Joko, yang sekarang anaknya justru dengan homeschooling, yang satu dapat di Queensland University beasiswa, yang awalnya mogok sekolah karena dibullying di sekolah. Terus yang kedua anaknya juga dibullying di SMK, kemudian ditarik lagi ke homeschooling atas saran saya. Kemudian sekarang anaknya itu tadi yang saya bilang sekolah engineering motor GP ya, Grand Prix untuk balapan GP kayak Valentino Rossi.
Justru anaknya jadi begitu setelah di homeschooling. Dan yang terakhir, akhirnya yang ketiga sudah tidak lagi dipercayakan di sekolah, anaknya masih SD, langsung ditarik ya, melihat kedua kakaknya lebih sukses di homeschooling. Nah, kakak adiknya sekarang sudah menjadi arsitek kecil, jadi tiap hari menggambar-gambar kayak begini, begitu, dan sudah jadi. Termasuk salah satunya saya minta digambarkan konsep rumah saya gitu. Nah, komentar saya sederhana saja, Bu. Banyak orang bilang sekolah unggulan, sekolah ini, sekolah hebat dan sebagainya. Lantas apanya yang unggul kalau begini ya? Unggul itu baru kelihatan setelah hasilnya unggul begitu. Kalau hanya mengunggulkan nilai dan angka-angka, buat saya sih nothing. Yang menjadi bukti adalah anak kita benar-benar jadi sehat bersekolah di sana, sehat mental, sehat pikiran, lebih kreatif dan sebagainya. Dan saya sarankan kalau ada kasus-kasus seperti ini lagi, cepat-cepatlah ambil anak kita, pindahkan ke sekolah yang lebih baik. Kalau tidak ada, homeschooling kan. Saya bukan promo homeschooling, tapi melihat fakta-fakta yang ada, lebih baik itu dilakukan daripada anak kita nanti hancur sama sekali. Pengalaman saya, Santal, kalau sudah memperbaiki usia SMA ini, saya sudah angkat tangan. Karena seringkali sudah masuk ke dalam alam bawah sadar yang sangat dalam dan susah diperbaiki, kecuali sangat intensif. Dan yang mau berubah adalah anaknya sendiri. Kalau ibunya mau berubah tapi anaknya belum, sulit. Walaupun Bu ya, tekniknya tetap ada untuk bisa melakukan itu melalui hipnosis. Jadi dengan hipnosis, pikiran-pikiran bawah sadar yang diracuni oleh sekolah dan guru tadi ditarik kembali keluar, dilampiaskan, kemudian nanti diganti dengan respon-respon baru sehingga anaknya bisa berubah lebih positif. Tapi kembali lagi hipnosis juga harus dari keinginan dari anak itu sendiri untuk berubah ya. Oke, Ayah bicara mengenai anak yang berbicara kasar. Tadi kita sudah bagikan bagaimana caranya bersikap dan lain-lain. Kalau tadi Ayah bilang sebaiknya mencontohkan. Kalau mencontohkan kurang berhasil, apakah sanksi juga perlu? Begini, contoh itu biasanya sangat identik dengan reward and punishment. Contoh yang tanpa reward and punishment biasanya kurang berjalan begitu. Misalnya naik motor harus pakai helm, nggak ada punishment, orang akan copot helmnya begitu. Begitu juga anak-anak, harus ada reward and punishment. Hanya pesan saya adalah kalau ingin memberikan punishment, jangan yang menyakiti, tapi yang mengurangi kenikmatan. Kurangi jam main game, kurangi jam main, kurangi main apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang dia suka, kurangi. Nah, itu namanya punishment, bukan menghukum dia dengan kekerasan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Santal. Pokoknya apapun yang terjadi di lingkungan ataupun di keluarga, ketika ada niat untuk memperbaikinya, pasti bisa ya Ayah. Iya. Terus kalau saya di rumah mengizinkan anak saya menjadi cermin buat ayahnya. Jadi kalau ayahnya bicara misalnya agak keras nadanya, anak-anak juga mengingatkan. Iya, langsung ayah segini nak, segini. Iya, segitu Ayah. Jadi bukan hanya anak yang belajar, kita sebagai orang tua lebih belajar lagi seperti Ayah. Itu, Santal. Terima kasih banyak Ayah, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh kita para orang tua. Terima kasih. Dan pemirsa Tuntas Sudah Motivator kali ini, terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon maupun SMS. Kami mohon maaf tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan juga melontarkan pertanyaan Facebook dan juga selamat malam, salam motivator.